Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap mengawali sesuatu, kita pasti selalu mengucapkan basmalah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat basmalah ditulis? Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar gak salah paham. Basmalah merupakan bacaan yang sudah tidak asing lagi bagi setiap muslim. Kalimat berlafaz Bismillahirrahmanirrahim ini biasa dibaca ketika mengawali membaca Al-Quran ataupun memulai sebuah pekerjaan. Hakikat basmalah sesungguhnya adalah pernyataan kepercayaan terhadap Tuhan, terhadap manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pekerjaan dan tindakan apapun yang dilakukan dengan membaca basmalah diharapkan mendapatkan perlindungan, kemudahan, keberhasilan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana awal mula kalimat basmalah tercipta? Pada dasarnya basmalah berasal dari penggalan ayat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 30 yang berisi ungkapan seorang ratu perempuan yang konon bernama Bilqis atau Balqis. Hal ini diketahui ketika ia menceritakan sebuah tulisan atau surat yang ia terima dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tulisan tersebut dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Naml ayat 30. Diketahui Ratu Balqis merupakan seorang penguasa dari negeri Saba. Ia memiliki istana dan juga kekayaan. Namun ia bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah matahari. Atas alasan itulah burung hudhud mengadukan alasan kealpaannya tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa kumpulan burung. Seperti yang tertera dalam surat An-Naml, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Dia adalah ratu mereka bernama Balqis, dan dia dianugerahi segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang raja, seperti perlengkapan senjata dan peralatan lainnya. Quran surat An-Naml ayat 23. Kemudian, burung hudhud menjelaskan lagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang Ratu Balqis tersebut. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Quran surat An-Naml ayat 24. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengutus burung hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis, di mana di dalam surat tersebut terdapat ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Isi surat tersebut tercantum dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 27 yang berbunyi, sesudah itu Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis yang bunyinya seperti berikut. Dari hamba Allah Sulaiman ibnu Daud kepada Ratu Balqis, Ratu Negeri Saba, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Naml ayat 27. Sejumlah riwayat menyatakan bahwa dahulu sebelum turun surat An-Naml ayat 30, Rasulullah SAW tidak menulis Bismillah, namun hanya menulis Bismika Allahumma. Kemudian saat turun surat Al-Isra ayat 110, tulisan beliau berubah menjadi Bismillahirrahman. Barulah setelah turun surat An-Naml ayat 30, Rasulullah SAW menulis Bismillah secara sempurna, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini para ulama pun sepakat boleh mengawali sebuah tulisan dengan Bismillah. Dalam rangka memperkuat bentuk hubungan diplomatik, Rasulullah SAW mengawali tulisan suratnya kepada raja-raja dengan basmalah. Anjuran memulai segala sesuatu dengan Bismillah juga dikuatkan lagi dengan beberapa ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 118. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran surat Al-An'am ayat 118. Anjuran mengucapkan basmalah atau nama Allah juga disebutkan dalam Al-Quran, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Hud ayat 4. Dalam setiap tindakan, umat muslim selalu mengucap basmalah hingga akhirnya basmalah menjadi sumber kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.